Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai Field Report hari keempat untuk formasi guru SD. Nomor 1, berkaitan dengan Field Report yang pertama adalah IPA. Jika suatu benda diberikan gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per second kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Yang A 2 meter per second kuadrat, B 4 meter per second kuadrat, C 5 meter per second kuadrat, D 10 meter per second kuadrat, dan E 12 meter per second kuadrat. Berarti langkah yang pertama dilakukan adalah mencari masanya, yaitu dengan cara sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah gayanya 20 Newton, masanya yang dicari dan A-nya adalah 4. Maka masanya adalah 20 bagi 4, yaitu adalah 5 kg. Setelah itu, pertanyaan berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Berarti sigma F sama dengan M kali A, yang dicari adalah A-nya, maka A sigma F per M. Sigma F yang diinginkan adalah 25 Newton dan M-nya adalah 5. 25 bagi 5 adalah 5. 5 meter per second kuadrat, karena yang dicari adalah percepatan. Maka jawabannya adalah C. Nomor 2. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 90 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut adalah 9 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Berarti kita menghitung percepatan lagi dengan sigma F sama dengan M kali A. Berarti kita mencari A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya adalah 90 Newton, sedangkan massanya adalah 9 kg. 90 bagi 9 adalah 10 meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah B. Field report yang ketiga lagi-lagi adalah berkaitan dengan gambar dari daur hidup kupu-kupu di bawah ini. Tahap larva terjadi pada nomor, ya. Jadi kita bisa urutkan daur hidup kupu-kupu itu kan dari telur, ya, pertama. Kedua adalah larva atau yang biasa bisa disebut juga ulat. Yang ketiga adalah pupa atau kepompong. Ya, yang keempat adalah kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Baik itu awalnya kupu-kupu muda terlebih dahulu, ya, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Berarti jawaban yang tepat larva adalah di nomor berapa? Telur kemudian menjadi larva atau ulat. Yaitu adalah nomor 2. B. Lanjut. Nomor 4. Urutan daur hidup pada kupu-kupu adalah ulat, telur, kepompong, kupu-kupu. Atau yang B, telur, kepompong, ulat, kupu-kupu. C, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. D, kupu-kupu, ulat, telur, kepompong. E, telur, kupu-kupu, kepompong, ulat. Yang benar adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. C. Nomor 5. Di hari yang keempat ini masih ada yang bertemu dengan pertanyaan energi kinetik yang terbesar. Pada video-video sebelumnya sudah kita bahas mengenai posisi EK yang terbesar, ya teman-teman ya. Jadi di sini ada semacam lintasan, ya, jalur dari mulai bukit kemudian lembah kemudian naik ke bukit lagi. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Pertanyaannya, manakah EK yang terbesar? Apakah di posisi A, B, C, D, atau E? Nah, jika kita menganut pada teori dari hukum kekekalan energi mekanik, ya, kita bisa ketahui bahwa energi potensial makin besar, energi kinetiknya makin kecil. Jika kita lihat ketika posisi ada pada ketinggian, energi potensialnya ini maksimal. Contoh adalah di posisi C ini dia memiliki ketinggian, ya.
Nah, otomatis di sini posisinya adalah EP maksimal. Sedangkan EK-nya justru adalah 0. Nah, EK baru meningkat adalah atau mengalami titik maksimalnya adalah ketika ada di lembah. Ya, di saat EP-nya 0, EK-nya justru adalah EK maksimal. Nah, sehingga di gambar ini kita lanjutkan titiknya tadi ada di sini, kemudian di sini ada titik B, ada titik C, ada titik D dan ada titik E. Di manakah EK maksimum? Ketika berada di sini EP-nya maksimum, EK-nya 0. Kemudian dia turun sampai berada di lembah, giliran EP-nya yang 0. Nah, disinilah EK-nya maksimum. Kemudian di titik C, EP-nya maksimum, EK-nya 0. Maka yang memiliki EK terbesar adalah di titik B. Nomor 6. Organ pencernaan yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah, oke, tentu teman-teman tahu semua ya, nomor 2 ini adalah lambung. Ya. Di mana lambung kita tahu memiliki 3 bagian, fundus, kardia, dan pilorus. Ya, ini lebih detail lagi teman-teman, mungkin harus lebih mengenal posisi-posisi di dalam organ penyusun sistem pencernaan manusia. Dari mulai mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus dan usus besar, kemudian anus ya. Kemudian ada hati. Sebenarnya hati ini masuk organ ekskresi ya teman-teman ya. Tapi dalam fungsinya di sistem pencernaan dia bisa menghasilkan cairan empedu yang nanti bisa untuk mengemulsi lemak, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, nomor 7. Organ yang dilewati setelah protein diubah menjadi pepton adalah setelah. Berarti Anda harus mengetahui terlebih dahulu di manakah protein diubah menjadi pepton. Setelah itu dia kemana? Nah, sehingga kita harus tahu dulu. Protein diubah oleh pepton ini oleh enzim apa? Kan begitu. Enzimnya adalah enzim pepsin. Enzim pepsin terdapat di mana? Terdapat di lambung. Berarti terdapat di nomor berapa? Nomor 3. Berarti setelah dia diproses di nomor 3, dia lanjut kemana? Nah, berarti ke sini. Ke nomor 5. Maka jawabannya adalah E5. Untuk kembali mengenal, teman-teman bisa mempelajari macam-macam enzim dan fungsinya serta organ tempat pencernaannya. Di mulut kita tahu ada enzim amilase atau bisa disebut juga petialin, enzim yang berfungsi untuk mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Kemudian lambung, terdapat enzim renin yang berfungsi mengubah kasein menjadi kaseinogen menjadi kasein. Kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Ya, di situ juga ada HCl yang membuat suasana lambung itu menjadi asam. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan membantu protein serta melarutkan mineral. Untuk di usus halus kita tahu ada enzim tripsin, ya. Kemudian ada enzim amilase juga. Kemudian ada lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nomor 8. Berkaitan dengan field report PPKN. Pak Jumadi diundang untuk ikut rapat dan didukung oleh beberapa masyarakat lingkungan X untuk menjadi salah satu kandidat ketua RT. Pada ilustrasi di atas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut termasuk pengamalan butir Pancasila keberapa? A1, B kedua, C keempat, D ketiga, E kelima. Karena di sini ada proses rapat ya. Di sini ada proses rapat untuk musyawarah mufakat untuk menentukan kandidat ketua RT, maka itu adalah sila keempat ya. Di mana kata kunci adalah musyawarah mufakat, sehingga sila keempat yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka jawabannya adalah C keempat. Nomor 9. Dalam upacara pembukaan BPUPKI 28 Mei 1945, Rajiman Widyodiningrat selaku ketua menyampaikan pentingnya memuliakan nilai kegotong royongan baik dalam kekeluargaan sesama bangsa Indonesia maupun dalam kekeluargaan antar bangsa.
Beliau mengungkapkan bahwa dengan gotong royong sebagai dasar terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka Indonesia akan mendapatkan tempat di lingkungan kemakmuran, sehingga akan tercipta perdamaian seluruh umat manusia yang bersendikan kekeluargaan. Pandangan Ketua BPUPKI ini mendapat peneguhan Insinyur Soekarno yang menyebutkan tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya adalah internasionalisme. Ini adalah yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno. Hal ini mendapat dukungan oleh para tokoh nasional yang lain. Berdasarkan paparan di atas yang menunjukkan bahwa nilai Pancasila sesuai atau sudah menjadi jiwa dan kepribadian bangsa sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sesuai dengan sila. Nah, ini internasionalisme jadi bersifat universal, itu berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berisikan mengenai hak asasi manusia yang bersifat universal. Maka jawabannya adalah B. Nomor 10. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praktis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini berkaitan dengan satu kegiatan kemanusiaan, maka merupakan pengalaman Pancasila yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila yang kedua. Wujud pengamalan sila kedua Pancasila ini dirinci menjadi 10 butir. Di antaranya 1. Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berarti ini adalah konteks di soal tersebut. 8 adalah berani membela kebenaran dan keadilan. 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan itu berarti tercermin di usulan Insinyur Soekarno berkaitan dengan internasionalisme juga. Nomor 11. Presiden manakah yang menjabat sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? A. Soekarno dan Soeharto, B. Megawati dan B.J. Habibie, C. B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, D. Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, E. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus membedah berkaitan dengan pasal yang ke-7. Pasal 7 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berarti jika kita lihat dari statement pasal 7 setelah amandemen ini, berarti satu periode kepemimpinan presiden adalah 5 tahun dan dia dapat dipilih lagi ya untuk menduduki jabatan yang sama adalah untuk 1 kali masa jabatan lagi. Ya, hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi, berarti maksimal adalah 2 periode atau 10 tahun. Sehingga berdasarkan pertanyaan ini yang kita ketahui menjalankan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 2 periode melalui pemilihan langsung, itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yaitu adalah E. Nomor 12.
Contoh pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu A. Setiap warga negara saling menghormati perbedaan pendapat. B. Setiap warga negara wajib saling menghormati perbedaan keyakinan. C. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. D. Setiap warga negara aktif dalam usaha pembelaan negara. E. Setiap warga negara melakukan pengembangan ekonomi berbasis kekeluargaan. Untuk menjawab soal ini, maka kita perlu membedah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tentang apa saja. Pada pasal 31 kita ketahui ayat yang pertama mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi ini bicara tentang hak. Yang kedua adalah setiap warga negara wajib, berbicara kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berarti pasal 31 berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Maka jawaban untuk soal nomor 12 yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 31 yang tepat adalah setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Maka jawabannya adalah C. Nomor 13. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 40 meter dan lebarnya 20 meter. Kolam renang tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak itu adalah titik berapa meter. Berarti kita bisa menggambarkan ada kolam renang ya. Ada kolam renang begitu 20 meter. Kemudian panjangnya ya. Panjangnya seluas atau panjangnya sebesar 40 meter. Lebarnya 20 meter, panjangnya 40 meter. Kemudian kita harus tahu dulu luas kolam renangnya. Luas kolam renang di sini berarti adalah panjang kali lebar. Panjangnya 40, lebarnya 20, berarti 800 meter persegi. Kemudian ditambah sekarang jalan setapak masing-masing di seluruh sisinya atau dikelilingnya tambah 1 meter, selebar 1 meter. Ya. Dikeliling ini tambah 1 meter semua, teman-teman. 1 meter, 1 meter, dan ini juga 1 meter. Jadinya kalau kita buat ilustrasinya kan jadi seperti ini. Nah, berarti kalau kita mau menghitung setapaknya, kita harus hitung luas baru keseluruhannya. Berarti panjang kali lebar, panjang baru kali lebar baru. Panjang baru sekarang dari 40 meter, kemudian ketambahan 1 meter dan 1 meter, jadi menjadi 42. Kemudian lebarnya pun bertambah dari 20 meter ke sini, kemudian tambah 1 meter dan 1 meter menjadi 22. 42 dikali 22 adalah 924 meter persegi. Berarti untuk mencari luas jalan setapaknya berarti adalah luas baru dikurangi dengan luas kolam renangnya. Berarti 924 dikurangi 800. Berarti sama dengan adalah 124 meter persegi. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Pak Naneng berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanannya adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor adalah 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Naneng ke kantor adalah, berarti ini adalah mencari jarak. Jarak sama dengan J sama dengan K kali W. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60
km per jam. Kemudian waktunya pun harus kita ubah ini teman-teman. Jadi kan waktunya adalah 45 menit, kita ubah menjadi jam. Berapakah? Ya 45 per 60. Atau bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 15. Yaitu 3 per 4 jam. Nah, berarti berapakah jaraknya? 40 bagi 60. Ya, sorry, maaf. 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 berapa? 15. Kemudian 15 kali 3 adalah 45. Berarti 45 km. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 15. Andi membeli satu pulpen dan satu buku dengan harga 2.000. Di toko yang sama, Budi membeli 5 pulpen dan 2 buku dengan 7.000. Berapakah harga satu buah pulpen? Nah, berarti pulpen kita ibaratkan X, buku ibaratkan kita Y ya. Jadi pulpen kita ibaratkan adalah X dan buku adalah Y. Berarti 1X ya, atau saya tulis X saja, X tambah dengan 1Y atau Y saja sama dengan 2.000. Kemudian ya di sini 5 pulpen berarti 5X ditambah 2 buku 2Y sama dengan 7.000. Maka kita bisa lakukan eliminasi ya. Nah, kita bisa melakukan eliminasi dengan cara disetarakan terlebih dahulu. Atas dikalikan 2, kemudian bawah kita kalikan 1. Menjadi 2X plus 2Y sama dengan 4.000. Kemudian yang bawahnya karena dikali 1 tetap ya, 5X tambah 2Y sama dengan 7.000. Kemudian kita kurangi. Habis 2Y kurangi 2Y habis 2X dikurangi 5X min 3X sama dengan 4.000 dikurangi 7.000 min 3.000. Berarti X berapa? Min 3.000 bagi min 3 alias 1.000. X tadi apa? Pulpen. Pertanyaan adalah berapakah satu pulpen? Jawabannya Rp1.000 yang A. Demikian video pembelajaran kali ini dari Field Report hari yang keempat seleksi PPPK 2021 untuk formasi PGSD. Semoga video-video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat bagi seluruh pejuang ASN yang sudah memenuhi passing grade dan menunggu penetapan menjadi ASN diperlancar dan dipermudah. Dan bagi yang belum, tetap semangat. Ikuti terus video-video dari kami untuk melakukan persiapan di tahap selanjutnya. Salam sukses, salam cerdas, mentor PPPK. Terima kasih.